Assalamualaikum, jumpa lagi Sana Family. Hari ini kita akan menanam bibit alpukat yang saya pesan dari bibitbuahku.com kemarin. Mungkin sudah ada yang bisa ditanam. Cuman sebelum ditanam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Sana Family, agar nanti tanamannya tidak kenapa-kenapa. Apa saja itu yang harus diperhatikan? Yang pertama itu musim ya. Diusahakan kita nanam itu saat jangan musim kemarau, karena kalau di kebun kita ini kan tidak menggunakan sistem pengairan, jadi mengandalkan kemurahan alam. Jadi dipastikan dalam 1-2 minggu atau dalam 1 bulan ke depan itu hujan turun dengan teratur ya. Kemudian yang kedua, perhatikan juga daunnya ya, karena kemarin ada beberapa yang rontok ya, ada beberapa yang rontok daunnya. Jadi kita simpan di tempat teduh, kemudian kita treatment dengan larutan B1 dan aspirit. Jadi kita siram secara bergantian ya, setiap sore 1 tablet aspirit itu dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian kita siramkan selang-seling ya. Jadi aspirit sama vitamin B1, sama juga vitamin B1 ini 1 tablet kita larutkan dalam 1 liter air, kemudian kita siramkan ke dalam polybag ya. Jadi kemarin ada beberapa yang rontok daunnya seperti ini. Ini masih daun muda, ini kemarin rontok, ini juga rontok, tapi tidak apa-apa ya. Jadi kemarin yang tidak rontok sepertinya hanya yang 2 ini ya, 2 ini. Ini apa nih? Ini aligator, ini kemarin tidak rontok, jadi daunnya masih tua. Kemudian ini juga Red Vietnam, ini baru mulai pupus. Kalau yang lainnya ini rontok semua ya. SBY02 juga rontok. Kemudian ada kahyangan rontok, sub 34 rontok. Ini kemarin sepertinya tidak rontok. Kuba juga tidak rontok ya. Kemudian Mickey. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan sebelum menanam adalah perhatikan juga daun. Jika kita ingin menanam langsung di lapangan, perhatikan daunnya sudah dalam keadaan tua ya. Tua begini, jangan yang muda seperti ini, karena yang muda seperti ini nanti rentan stres ya. Stres saat kita tanam di lapangan, jika tidak turun hujan dalam 2 atau 3 hari, nanti dia akan rontok kembali. Jadi sebaiknya pilihlah yang sudah tua, itu yang kita tanam. Nah, kemudian sebelum tanam, siapkan dulu lubang tanamnya ya. Untuk ukuran lubang tanam tidak ada standar yang pasti ya, tergantung dengan kondisi tanah sekitar. Jika tanahnya gembur, mungkin lubangnya bisa lebih kecil, mungkin sekitar 30x30 cukup. Tapi jika tanahnya agak padat, tanah lempung atau tanah liat, mungkin bisa agak dilebarkan 50 atau 70 cm lah. Kemudian nanti kita isi dengan media tanam ya, yang terdiri dari pupuk organik, arang sekam, dan tanah gembur ya. Nah, sebelum kita tanam Sana Family, mungkin lebih baik, alangkah lebih baiknya kita tes dulu ketinggian ini dengan bibit dengan permukaan tanah. Jangan sampai leher akarnya nanti tertimbun. Itu nanti jika musim hujan kemudian sini tergenang, ini dapat mengakibatkan busuk ya, kemudian rentan terkena jamur ini bibit. Jadi kita tes dulu. Nah, sebelum kita tanam Sana Family, kita tes dulu. Jika tidak sama dengan permukaan tanah, kita bisa angkat kembali, kemudian kita uruk lagi dengan tanah. Kemudian kita tes. Jika sekiranya permukaan sudah rata dengan tanah, nanti boleh kita timbun. Oke. Ini sepertinya sudah agak sedikit lebih tinggi. Kita tanam, kita buka dulu polybagnya. Hati-hati jangan sampai tanahnya terbongkar ya. Kita usahakan masih tetap butuh, karena ini baru 1 bulan ya.
Jadi kalau terbongkar nanti rawan stres lagi dia. Ya, kemudian kita urut dengan tanah yang sudah kita campur dengan media tanam ya. Ini labelnya, simpan di atas, takutnya nanti lupa. Ya, jadi ini permukaan tanahnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu, bibitnya tidak terlalu rendah dibandingkan dengan permukaan tanah ya. Jadi kalau rendah nanti dia rawan untuk tergenang. Jadi ini akan agak seperti gundukan ya. Nah, ya seperti terombok begitu. Nah, ini jangan sampai tertimbun. Kalau tertimbun nanti dia akan tergenang air, kemudian rawan terkena jamur. Oke. Ini alligator ya. Oke, sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.